Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Burung hitam itu memantul di bahu Bloodset God Emperor dengan gembira. Meskipun berada di lingkungan yang dapat dengan mudah membakar dewa dunia tahap 4 hingga mati, tampaknya tidak sedikit pun terganggu. Mudah untuk melihat betapa mengerikannya hal itu. Itu terus memantul dan berkomentar dalam suasana hati yang gembira. Pertumpahan darah, bukankah kamu yang mengatakan kepada aku saat itu, aku tidak akan salah, itu bahkan sengaja menirukan suara Bloodset God Emperor ketika mengulangi ucapannya. Kata-kata, bagaimana tamparan di wajah itu memperlakukanmu? Apakah itu terasa memalukan? Burung hitam itu terkekeh. Bukankah aku sudah bilang sebelumnya untuk tidak terlalu percaya diri? Masa depan belum terjadi, dan segala sesuatu adalah suatu kemungkinan. Dia belum memahami dewa hati tingkat 1, dewa pertumpahan darah itu mengerutkan kening. Sepertinya aku terlalu menganggapnya tinggi. Dia sepertinya tidak layak dirawat lagi. Baiklah, mari kita berhenti menyebutkannya. Menyelesaikan masalah dengan kata-kata itu, Kaisar Pertumpahan Darah terus menonton nyala api di dalam Cosmos Furnace, mengamati sesekali untaian energi gelap yang terbentuk di dalam. Dia melakukan yang terbaik untuk memahami hukum yang berputar di balik misteri mendalam, yang selalu mencari terobosan. Aku mengerti, burung hitam itu dengan patuh mengakui. Jelas, bagaimanapun, bahwa Kaisar Dewa Pertumpahan Darah tidak akan peduli tentang Sue Ying lagi, yang menyebabkan napas dalam-dalam darinya. Anak nakal yang menyedihkan. Jelas, jauh di lubuk hatinya, Kaisar Pertumpahan Darah memiliki kepribadian yang kejam. Dia hidup terlalu lama dan mengalami terlalu banyak hal. Masalah hidup atau mati bukanlah hal yang luar biasa di matanya. Dia juga menerima banyak murid selama bertahun-tahun, dan semua murid dalam dan kehormatannya saat ini telah diterima dalam beberapa miliar tahun terakhir. Bagaimanapun, salah satu murid yang gagal menjadi eksistensi kuat akan memiliki rentang hidup yang terbatas. Adapun yang lain, beberapa telah mati dalam pertempuran, yang lain melihat hati dewa sejati mereka hancur berantakan, dan beberapa melanjutkan untuk bereinkarnasi. Dalam waktu yang sangat lama, Kaisar Pertumpahan Darah sebenarnya menerima sejumlah besar murid, karena dia akan menerima mereka kapan saja dia mau. Tetapi ketika dia tidak cenderung untuk memuridkan murid, bahkan kelas 1 transenden makna sejati akan didorong ke samping. Dia akan merawat orang-orang yang pantas dirawat. Tetapi mereka yang tidak layak di matanya, dia akan terlalu malas untuk melihatnya. Dia akan segera melemparkannya ke bagian belakang otaknya. Dia menemukan mereka tidak layak untuk membayar sedikit perhatian. Dia adalah Kaisar Dewa Pertumpahan Darah, dan waktu dan upayanya benar-benar berharga. Bahkan untuk dua muridnya yang paling sukses, Raja Hijau dan Raja Guzang, dia hanya memberikan jalan yang ditakdirkan dan kemudian membiarkan mereka tumbuh sendiri. Dia tidak peduli untuk peduli lebih dari itu tentang mereka, lebih suka menghabiskan lebih banyak waktu untuk kultivasinya sendiri. Ini adalah bagian dari apa yang memungkinkannya untuk berdiri di puncak dunia dewa. Jauh di lubuk hati, dia menempatkan kepentingan terbesar pada kekuatan tempur pribadinya. Adapun apa yang disebut Istana Dewa Darah, ia sebagian besar mengabaikannya. Bahkan ketika muridnya, Raja Hijau, mengkhianati Istana Dewa Pertumpahan Darah, dia hanya menerimanya diam-diam ketika salah satu muridnya mengambil rute mereka sendiri. Meskipun terlalu malas untuk peduli, dia masih cukup suka melihat murid-muridnya tumbuh kuat. Adapun wilayah-wilayah, yang mulia hanya menyerahkan mereka kepada para gubernur untuk diurus. Kaisar Pertumpahan Darah mengulurkan tangan kanannya, dan cahaya destruktif mulai menyala di telapak tangannya. Semuanya dapat ditelusuri kembali ke satu asal. Aku jelas kurang hanya dengan sedikit pun. Kaisar Pertumpahan Darah terus menatap tungku kosmos, menyaksikan untaian energi gelap berkedip sesekali di tengah-tengah nyala api yang menyala-nyala. Sue Ying belum sepenuhnya melatih teknik rahasia yang tersembunyi di dunia tingkat 351 pagoda dunia tertutup. Tentu, dia belum memahami hati dewa caotik juga. Terlalu kejam. Mereka tidak memberi kita wajah. Beberapa saat yang lalu, kita bahkan bisa berjalan-jalan di taman di dekat tembok sebelah. Tapi sekarang mereka sudah sederhana memaksa kami keluar. Petik 2.
Banyak dewa-dewa dari klan Xia sedang berdiskusi di antara mereka sendiri di dalam kediaman Sue Ying. Begitu Sue Ying masuk, mereka segera menyerbu ke arahnya untuk mengeluh. Dongbo, menurut aturan, area aktivitas kami yang diperbolehkan di dalam Crimson Stone Courtyard harus meluas ke hunian ini dan koridor itu. Kaisar Yunhai berjalan mendekat dengan cemberut. Namun, pada kenyataannya, para pelayan murid batin lainnya masih diizinkan memasuki taman yang dipisahkan oleh dinding dan berjalan-jalan. Tetapi ketika kami pergi hari ini, petugas kebun memaksa kami keluar. Dongbo, melihat bagaimana para penjaga itu berani memperlakukan kita seperti ini. Apakah Yang Mulia mungkin tidak senang dengan kamu? Mereka bukan orang bodoh. Setelah dipaksa keluar, mereka tidak terlalu marah tentang hal itu, tetapi agak khawatir bahwa Sue Ying mungkin kehilangan bantuan Yang Mulia. Ada beberapa masalah kecil. Sue Ying tersenyum. Tidak ada yang utama. Oh, para dewa bertukar pandang tanpa melanjutkan topik. Jing Qiyu berjalan mendekatinya dan mengirimkan pesan kepadanya, Sue Ying, apa yang sebenarnya terjadi? Bahkan para penjaga berani mengacaukan orang-orang kita? Petik 2. Aku mungkin mengecewakan guru dengan kultivasi aku. Sue Ying mengirim kembali. Jangan khawatir, itu bukan masalah besar. Kamu harus lebih memerhatikan dirimu sendiri. Jangan menyerah pada tekanan, Jing Qiyu menghiburnya. Mendadak, murid Dongbo, sebuah suara dingin datang dari luar melalui transmisi. Sue Ying melihat keluar untuk melihat seorang wanita berjubah abu-abu dengan wajah dingin yang saat ini berdiri di pintu masuk. Dia tidak lain adalah murid Sister Gongfeng yang dengan dingin berkata, di masa depan, kamu lebih baik merawat orang-orangmu. Aku sudah memberitahu kamu tentang tempat yang bisa dan tidak bisa dihadiri oleh pelayan kamu. Untungnya, mereka tidak mengganggu dengan alasan terlarang. Jika mereka melakukannya, mereka kemungkinan besar akan dihukum mati. Junior murid mengerti. Sue Ying tidak sedih dengan perlakuan ini. Lagi pula, sebenarnya, bawahannya yang memang telah melanggar aturan. Sebelumnya, semua orang hanya menutup mata terhadap situasi. Halaman batu Crimson berada di bawah pengelolaan murid Sister Gongfeng. Pada saat ini, melihat bagaimana ekspresinya menjadi dingin terhadap Sue Ying, jelas bahwa dia tidak lagi senang dengannya. Dia sudah lama tahu bahwa murid Sister Gongfeng adalah orang yang dingin. Dia hanya akan memperlakukan mereka yang memiliki kekuatan tempur besar atau potensi dengan cara yang lebih sopan, dan tidak peduli dengan yang lain. Bawahan tahap ketiga Dewa Dunia mungkin kurang dibatasi oleh aturan di Crimson Stone Courtyard, dan Sue Ying sendiri telah menikmati perlakuan yang sama. Namun yang jelas, dia tidak lagi berada di posisi yang sama. Di atas semua itu, sekarang setelah kamu berkultivasi total 2000 tahun tanpa menangkap Dewa Jantung kelas 1 dan telah membuktikan dirimu sangat tidak berguna, kamu tidak lagi memenuhi syarat bagiku untuk membebaskanmu dari melakukan kerja paksa. Gongfeng melemparkan batu giok kristal ke Sue Ying. Untuk setiap 1000 tahun di Crimson Stone Courtyard, kamu harus menjalani satu sesi kerja paksa. Pergi lakukan sekarang. Baiklah, jawab Sue Ying setelah menerima giok kristal. Dia seharusnya melakukan kerja paksa sejak awal, jadi tidak mungkin dia bisa menolak Gongfeng sekarang karena dia memintanya untuk melakukannya. Sue Ying saat ini memegang kapak untuk menebang pohon besar di suatu tempat di pegunungan di belakang halaman. Pohon yang sedang dikerjakannya menjulang dalam ukuran, dan Sue Ying harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menebangnya. Dengan betapa sulitnya mereka, dia menghabiskan setengah jam untuk menebang satu pohon. Peng peng peng. Dengung memotong terus-menerus bergema di seluruh jajaran, menyebabkan jantung Sue Ying perlahan-lahan menjadi tenang. Saudari muridnya, Gongfeng, tidak senang dengan dia. Gurunya tidak pernah menanyakannya lagi. Murid-murid dalam lainnya masih agak sopan, hanya berbicara tentang dia di belakang, meskipun beberapa jelas jauh lebih dingin setiap kali mereka melihatnya. Begitulah dunia kultivasi, di mana kekuatan tempur sangat penting. Dia telah menerima beberapa 9 buah setiap tahun selama total 1000 tahun, dan dia bahkan menerima bimbingan pribadi dari gurunya, di atas budidaya di pagoda dunia tertutup. Di bawah perlakuan seperti itu, 2000 tahun pelatihan setara dengan 10.000 tahun di bawah beberapa keberadaan kuat lainnya. Para murid batin sekarang merasa bahwa potensi Sue Ying tidak sebesar yang dipikirkan sebelumnya, dan itu secara alami menyebabkan sikap mereka terhadapnya berubah.
Peng peng peng. Kapak terus turun di pohon. Sue Ying menjadi lebih tenang, hanya sudut bibirnya yang sekarang sedikit mencuat. Adalah urusan orang lain untuk memikirkannya apa yang akan mereka lakukan. Selama dia berjalan di jalan setapak yang dia putuskan untuk berjalan, terus maju tanpa henti, dia merasa tidak perlu kecewa dengan situasinya. Dia sekali lagi akan mulai bersinar di masa depan, dan banyak orang akan mulai bersikap hormat dan sopan lagi padanya. Tidak heran kalau guru ingin murid-muridnya menjalani kerja paksa. Ketika aku menjalani tugas ini, aku harus menggunakan semua energi aku dan menghabiskan banyak upaya untuk menebang bahkan satu pohon pun. Tampaknya ini membuat sulit untuk tenang dan berkultivasi sebagai hasilnya. Tetapi setiap kali tubuh lelah, pikiran juga rileks, pikir Sue Ying. Membersihkan dan melonggarkan pikiran aku mungkin terbukti membantu kultivasi aku. Waktu terus mengalir, tahun demi tahun. Dalam sekejap mata, 3.300 tahun telah berlalu sejak Sue Ying memasuki pengawasan Bloodset God Emperor. Di jajaran gunung di belakang Crimson Stone Courtyard, Jing Qiyu, Kaisar Gunung Naga, dan Raja Api Scarlet berjalan di sepanjang gunung, dengan hati-hati melihat segala sesuatu di sekitar mereka dan mendengarkan suara apapun. Di sana, Jing Qiyu samar-samar mendeteksi suara. Ketiganya dengan cepat terbang. Tak lama, mereka bisa melihat Sue Ying dengan jubah hitamnya yang sederhana, mengacungkan tombak. Dia menusuk pohon di depannya tanpa henti. Pohon-pohon ini telah diproduksi dan dipelihara dalam lingkungan unik dari Bloodset God Palace dan semuanya adalah keturunan yang luar biasa. Bahkan ketika Sue Ying mengerahkan seluruh energinya untuk memotong mereka, dia masih membutuhkan setengah jam untuk menyelesaikannya. Sekarang dia menggunakan tombak untuk menusuknya, pohon itu tetap tegak bahkan setelah seharian penuh. Dong! Tombak menusuk keluar dari waktu ke waktu, setiap serangan disertai dengan kekuatan besar. Jangan ganggu dia, Monarch Scarlet Flame berkata dengan serius kepada yang lain. Sudah 10 tahun sejak Dongbo memasuki pegunungan ini untuk melatih teknik tombaknya. Dia kemungkinan akan keluar dengan beberapa prestasi. Jing Qiyu terus mengawasinya dari kejauhan saat dia mengungkapkan senyum. Sejak dia pertama kali memasuki pegunungan untuk berlatih 10 tahun yang lalu, aku tidak berani mengiriminya pesan apapun dari ketakutan bahwa itu mungkin mengganggu konsentrasinya dan bidang kultivasi jantungnya. Tubuh sejatinya juga telah memasuki kultivasi pintu tertutup. Aku mulai berpikir beberapa kecelakaan mungkin telah terjadi. Sekarang aku tahu dia ada di sini, aku bisa tenang. Kamu mengatakan itu, tapi mengapa dia hanya tinggal di sana, menusukkan tombaknya ke pohon itu dari waktu ke waktu? Gumam Kaisar Gunung Naga. Apa gunanya itu? Tentu saja, itu bukan sesuatu yang bisa kamu pahami. Jika kamu bisa memahaminya, kamu tidak akan terjebak di tahap tengah Rana Dewa. Scarlet Flame Monarch menggodanya. Kaisar Gunung Naga bahkan tidak tahu bagaimana merespons. Sue Ying merasa benar-benar nyaman saat ia menunjukkan teknik tombaknya dari waktu ke waktu. Dia cukup dicadangkan dalam hal kekuatannya, melalui setiap serangannya tepat terhadap cabang-cabang pohon tanpa kecuali. Setelah salah satu pohon tumbang, dia hanya akan pindah ke yang lain. Satu-satunya fokusnya saat ini adalah perasaan dunia kultivasinya yang berubah di depan matanya. Dia merasa dirinya semakin dekat dengan keinginannya, jadi dia ingin menangkap kesempatan ini dan terus berjalan. Selama bertahun-tahun, dia baru saja memahami sejumlah besar bimbingan yang diberikan oleh Kaisar Dewa Pertumpahan Darah tentang Chaotic Deity Heart, mengalaminya berkali-kali. Dikombinasikan dengan pelatihannya di Sealet World Pagoda selama waktu itu, dia semakin dekat dan dekat untuk menembus kemacetan itu. Dari saat dia pertama kali melalui kerja paksa, dia mulai suka menggunakan pohon-pohon ini untuk memoles teknik tombaknya. Itu menenangkan pikirannya, dan dia menemukan bahwa dia lebih sering terinspirasi dalam keadaan ini. Dan sesi pelatihan ini persis sama. Saat dia terus merenungkan teknik rahasia pagoda dunia tertutup sambil menyerang pohon berkali-kali, Sue Ying tiba-tiba mendapat wahyu, dan dia segera memasuki keadaan pikiran yang misterius. Hati batinnya juga menikmati perasaan ini, di mana dia benar-benar membenamkan dirinya. Saat ini, dia menemukan bahwa menampilkan teknik tombaknya juga merupakan bentuk kenikmatan baginya. Setiap serangan yang dia luncurkan membuatnya merasa senang,
dan setiap kali dia menemukan sesuatu yang tidak beres, dia hanya akan menyesuaikannya. Hong gelombang. Sue Ying sekali lagi memukul tombaknya. Meskipun dia menahan kekuatan secara internal, setiap kali dia menyerang pohon yang sama sekali tidak rusak, itu akan melepaskan kekuatan ledakan yang meledak dan menakutkan. Pohon yang menjulang tinggi akan meledak berkeping-keping dan berubah menjadi serpihan yang tak terhitung jumlahnya. Adegan ini cukup untuk mengejutkan Jing Qiyu dan yang lainnya, mereka semua telah mengawasinya selama 6 hingga 7 tahun. Luar biasa, mata Sue Ying cerah. Perasaan bersemangat memenuhi tubuhnya saat dia melepaskan semua perasaan menyesakkannya dalam sekali jalan. Ini luar biasa, sangat luar biasa. Aku tidak perlu peduli tentang apapun. Aku bisa saja bebas, dan mengeluarkan semua yang aku miliki. Mata Sue Ying berkilauan. Hukum misteri mendalam mulai turun ke ruang sekitarnya. Kelas 1 Dewa Hati yang berbeda, memang, semua terfokus pada arah yang berbeda. Sejak aku masih muda, aku akan mengolah teknik tombak aku untuk mencari kesempurnaan yang seimbang. Itulah sebabnya mengapa menggenggam hati Dewa Dunia sangat sederhana untuk aku lakukan. Namun, kondisi pikiran yang sama ternyata menjadi hambatan terbesar untuk memahami hati Dewa Chaotic. Ruang di sekitar Sue Ying mulai hancur berantakan ketika lubang gelap mulai terbentuk di sekelilingnya. Setelah lubang hitam tiba di tubuh Sue Ying, semua ruang di sekitarnya, yang hancur berantakan, ditelan oleh lubang-lubang gelap yang kacau ini. Gulma di sekelilingnya, serpihan pohon, semuanya ditelan utuh. Ini hati Dewa Chaotic? Dongbo telah menerobos? Jing Qiyu, Kaisar Gunung Naga, dan Raja Api-Api Merah yang mengawasinya semua memasuki keadaan kegembiraan. Sue Ying sendiri juga berendam dalam perasaan gembira, jenis perasaan yang akan mati untuk seseorang di malam hari setelah merasakannya di siang hari. Dia benar-benar dalam suasana hati yang megah setelah memahami hati dewa. Yang lain bisa berbicara sebanyak yang mereka inginkan, tetapi mereka hanya bisa mengatakan pendapat mereka sendiri. Bahkan petunjuk yang dia terima dari Kaisar Pertumpahan Darah, meskipun sangat rinci, terbukti tidak berguna. Itu mirip dengan bagaimana Kaisar Pertumpahan Darah dapat mengerahkan semua upayanya demi istrinya. Tetapi dia masih tidak bisa menjadi lebih dari Dewa Dunia tahap pertama karena dunia jantungnya yang lemah. Di jalan kultivasi, orang bisa menerima petunjuk dari orang lain, tetapi pada akhirnya mereka harus tetap berjalan sendiri. Semuanya berujung pada pemahaman sendiri. Sue Ying telah berhasil, dan itu wajar baginya untuk bersemangat dan bahagia. Dia juga akhirnya mengerti apa yang membuatnya terjebak dalam kemacetan ini dan betapa melelahkannya pajak itu. Meski begitu, dia akhirnya berhasil menembus pada hari itu. Dewa Hearts kelas 1 yang beragam pasti menuju ke arah yang berbeda. Hati Dewa Dunia menggunakan unsur-unsur bumi, api, air, dan angin sebagai pangkalan. Bersama dengan aura kehidupan, mereka dapat mencapai keseimbangan. Itu seimbang dan mencakup segalanya, seperti sungai yang mengalir ke laut. Tapi hati Dewa Chaotic sama sekali berbeda. Itu berjalan menyusuri jalan ke ekstrim absolut. Sue Ying menggelengkan kepalanya. Bahkan dengan bimbingan gurunya, dia masih harus memahami masalah ini sendiri. Bagaimanapun, pola pikir ini yang berfokus pada penjarahan dan keseimbangan adalah salah satu yang diperoleh Sue Ying ketika ia masih muda. Saat ia melatih teknik tombaknya, pelanggaran dan pertahanannya adalah aspek yang harus dipolesnya untuk mencari keseimbangan yang sempurna. Bahkan cara dia memperlakukan orang lain, meskipun dia seorang introvert, masih cukup sopan di permukaan. Ini semua adalah bagian dari pola pikirnya yang berpusat pada keseimbangan, dan itu adalah keseimbangan yang merembes ke tulangnya. Itu bukan hal yang bisa dia ubah segera setelah dia memahami masalahnya. Sambil memahami teknik rahasia itu, terutama saat ia menusukkan tombak ke pohon menggunakan tombaknya, pikirannya akan kosong. Dia akan membuang semua pengaruh eksternal, yang berfungsi untuk mematahkan belenggu mentalitasnya. Pikiran dan jiwanya dibersihkan ke kondisi kosong, seperti selembar kertas bersih. Pelatihan inilah yang memungkinkannya untuk secara bertahap mulai menembus kemacetan teknik rahasia yang diperoleh dari dunia tingkat 351 dari pagoda dunia tertutup dan akhirnya memahaminya secara keseluruhan. Tidak mengherankan bahwa jantung Dewa Dunia jauh lebih lemah daripada hati Dewa Chaotic dalam pertempuran jarak dekat.
Sui Ying menyeringai. Chaotic Deity Heart berasal dari diri instingtual paling dasar. Ini tentang membuang segala sesuatu ke samping dan benar-benar menghancurkan semua sebelum diri sendiri. Mereka semua mungkin arah yang benar-benar berbeda, tetapi setelah mencapai kelas 1, semua hati dewa masih agak mirip pada akhirnya. Itu adalah bagian dari alasan mengapa menggabungkan dewa hati kelas 1 bersama-sama relatif lebih sulit. Mereka semua adalah bagian yang berbeda dari esensi paling mendasar dari hukum dunia. Hati dewa dunia mungkin seimbang dan melingkupi, tetapi justru karena itu sangat melingkupi sehingga juga dapat menerima kehancuran yang paling intrinsik ini. Dua hati dewa kelas 1 di dalam Sui Ying dengan cepat bergabung bersama. Itu adalah proses yang sangat cepat, tanpa ada tanda-tanda kebingungan. Hanya dalam beberapa napas waktu, dewa-dewa dua tingkat 1 sudah berlangsung dalam proses penggabungan menjadi satu. Aura Sui Ying mulai berubah pada saat yang sama, dan sekarang mulai menunjukkan tanda-tanda tingkat yang lebih dalam dari hukum misteri mendalam. Penerobosan. Dongbo telah menerobos. Jing Qiyu, Kaisar Gunung Naga, dan Scarlet Flame Monarch semua melihat dari kejauhan. Mereka bisa melihat bahwa Sui Ying sedang dalam proses menerobos dan tidak berani mengganggunya sampai dia selesai. Di dalam istana bawah tanah tersembunyi dari Bloodset God Palace, ada tungku yang sangat besar, berwarna merah kirmizi, di mana nyala api menyala. Sosok besar Kaisar Dewa Pertumpahan Darah bisa dilihat duduk bersila di luar tungku ini, fokus mengamati semua yang terjadi di dalam tungku. Dia merenungkan misteri di dalamnya tanpa jeda. Tuan, sebuah suara yang kuat bergema di seluruh aula istana. Kaisar Pertumpahan Darah mengerutkan kening. Apa masalahnya? Suara perkasa ini tidak lain adalah roh harta karun dari istana itu sendiri. Istana Dewa Pertumpahan Darah, meskipun ukurannya luar biasa, memang harta, lengkap dengan roh harta yang bisa menemukan segala sesuatu yang terjadi di dalam bangunannya. Setiap kali seseorang harus mengunjunginya, atau jika ada murid atau bawahan yang memasuki tanah terlarang, ia akan menerima kabar darinya melalui roh harta karun ini. Hanya roh harta karun inilah yang pasti akan setia selamanya padanya. Namun, dia sudah lama memerintahkannya untuk tidak mengganggunya kecuali masalah penting muncul. Tuan, lihat murid dalam dirimu, Dongbo Sui Ying, dari muridmu, suara itu bergema. Oh, Kaisar Pertumpahan Darah agak bingung, tapi dia sangat percaya pada roh harta karun. Dengan pemikiran, kesadaran rohaninya menutupi seluruh istana Dewa Pertumpahan Darah, dan dia secara alami menemukan Sui Ying dalam prosesnya juga. Dia menerobos, Kaisar Pertumpahan Darah dengan tenang menilai situasi. Jadi bagaimana jika dia melakukannya, tangguh, bagi seseorang? Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.